Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak.
Pagi, Pak. Baik, Pak. Kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Kita pertemuan ke-10 ya. Dan dikit lagi sekitar 4 mingguan lagi ada 6 mingguan lagi lah kalau nggak salah. 7 sampai 8 minggu itu udah UAS nanti. Tapi saya belum tahu, saya belum buat UASnya. Nanti kita sambil berjalan aja. Dan untuk tugas-tugasnya nanti akan saya infokan biasanya di pertemuan ke-11 nanti. Untuk itu. Ada kendala? Mata kuliah ini? Buat kalian? Atau nggak ada sama sekali? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut ke materinya. Materi yang ke-10 ini adalah materi tentang prinsip dan konsep dari desain. Hampir sama seperti yang lalu. Prinsip dan konsep desain ini adalah adalah bagian yang terpenting di dalam dasar-dasar dari pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Karena tujuannya aja jelas. Tujuan dari prinsip dan konsep desain di sini adalah pertama adalah memahami konsep itu sendiri dan prinsip desain seperti apa dari perangkat lunak. Oke, saya lanjut. Nah, konsep yang keduanya adalah tujuan dari prinsip konsep dan konsep desain itu adalah pertama. Yang kedua adalah mengerti desain secara modular, dapat mengurangi kompleksitas program dan mudah diimplementasikan. Berarti secara keseluruhan adalah kita harus tahu desain modular itu seperti apa. Karena untuk apa? Untuk mengurangi kompleksitasnya. Artinya apa? Ketika kompleksitas itu adalah secara keseluruhan dari program itu. Kita harus tahu desainnya seperti apa, lalu kita bagaimana mengurangi secara keseluruhan itu. Dalam artian adalah meminimalisir. Dan pastinya pasti kita mudah diimplementasikan dari prinsip dan konsep desain tersebut. Lalu yang ketiga adalah memahami model desainnya. Yang tadi adalah mengerti, yang ketiga adalah memahami. Bagaimana model desainnya tersebut kita akan kerjakan, kita akan kembangkan seperti apa. Lalu yang keempat adalah membuat dan mengetahui isi dari dokumentasi. Maksudnya dokumentasi di sini adalah kita harus tahu pada saat kita membuat sebuah model desainnya tersebut atau prinsip dari konsep desain tersebut adalah kita harus punya namanya catatan. Dokumentasi itu tidak harus dalam bentuk foto, dalam bentuk gambar atau apapun, bisa dalam bentuk catatan, dalam bentuk tulisan atau hal yang lain. Intinya adalah dokumentasi secara keseluruhan. Kita yang membuat, kita yang mengetahui seperti apa isinya dari dokumentasi tersebut. Dalam artian adalah kita bisa menganalisa apa yang akan kita kerjakan di dalam prinsip dan konsep dari desain tersebut. Lalu, desain dan rekayasa perangkat lunak dibagi menjadi beberapa. Itu ada 4. Yang pertama adalah desain data, kemudian arsitektur, interface atau tatap muka, kemudian prosedural. Berarti ada 4 desain tersebut. Nah, desain dan rekayasa perangkat lunak digambarkan seperti ini. Ada namanya piramida, ya, yang dibagi beberapa bagian. Nah, terlihat nggak dari kalian untuk ini? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Saya besarin ya. Nah, tulisannya agak kecil ya, nggak kelihatan ya? Oke. Iya, Pak, kalau tulisannya. Tadi yang tadi saya jelaskan,
Yang di atas kan tadi kan sudah dijelaskan, ada data, arsitektur, interface, dan prosedural. Tetapi bentuk model desainnya seperti ini. Nah, pertama adalah data dulu, atau kelas desainnya tersebut. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Karena itu agak tulisan apa ya ini ya? Saya juga bingung. Nah, dianalisa dahulu modelnya seperti apa. Yang tadi saya jelaskan. Kita harus memahami dokumentasi yang tersebut. Membuat dokumentasi dengan cara apa? Dengan cara analisa ini. Dibagi ke beberapa. Ada 4, karena berhubungan dengan 4 bagian. Ada data, ada arsitektur, ada interface, dan ada prosedural. Nah, yang jelas adalah ketika melakukan hal-hal tersebut, setelah analisa tersebut dibagi beberapa bagian, misalkan contohnya di sini misalkan adalah data dan atau kelas diagram atau kelas desain, mohon maaf. Dibagi beberapa, misalkan analisa tentang apa? Analisa tentang misalkan bagian apa kalau data, misalkan tentang data mahasiswa atau apapun, atau hal yang lain. Lalu dan bentuk yang keduanya adalah bentuknya dalam arsitektur. Nah, data dengan arsitektur hampir sama. Kenapa saya bilang sama? Karena data adalah dasarnya, arsitektur adalah ketika membangun sebuah proyeknya tersebut. Nah, suatu bagian si data tersebut juga si arsitektur tersebut, mohon maaf, arsitektur tersebut juga butuh datanya. Untuk apa? Untuk ketika membangun sebuah proyek dari perangkat lunak tersebut mudah. Kalau tidak ada data, yang dipersulit adalah ketika melakukan arsitektur tersebut, pembangunan tersebut dalam bentuk proyeknya. Sulit ketika data tidak ada, kalian membuat apa? Data mahasiswa, kalian punya. Terus kalian tidak mau memberikan data tersebut kepada misalkan tim yang membangun sebuah arsiteknya. Contoh misalkan rumah nih. Kalian punya gambar rumah seperti apa? Kalian buat desainnya gambar rumah seperti apa? Tapi kalian tidak mau memberikan tersebut kepada tim, kepada orang yang membangun rumah kalian. Nah, caranya bagaimana? Dia bisa tahu. Ya kalian harus kasih tahu dulu datanya ini loh. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian tidak berikan gambar tersebut, data tersebut, dokumentasi tersebut kepada orang yang membuat arsitekturnya, yang tadi saya bilang membuat rumah, nanti tiba-tiba rumah tersebut dibuatnya asal-asalan, maaf. Terus kemudian tidak beres. Ya, pasti kan ada kejadian seperti itu kan. Nah, kalau misalkan kita kasih tahu datanya seperti ini, dasarnya seperti ini, kemudian dikembangkan oleh si tim arsitektur tersebut, bisa sesuai dengan hal tersebut, berarti apa? Berarti ada keberhasilan dalam membuat sebuah rumah, misalkan seperti itu. Nah, sama halnya ketika data tersebut digunakan di dalam IT. Data mahasiswa kalian punya. Contohnya kampus punya data mahasiswa. Nah, kampus ini tidak mau memberikan kepada tim programmer misalkan. Apa yang saya kasih berikan, harus saya berikan seperti itu. Kalau data tersebut tidak ada, maka tidak bisa dibangun. Baik itu infrastrukturnya, arsitekturnya seperti apa, tidak bisa dibangun. Bagian-bagian inilah yang bisa dilakukan. Kemudian arsitektur juga butuh namanya orientasi sistematiknya, secara keseluruhan, sistematis. Berarti apa? Si arsitektur juga butuh. Kalau sistemnya ada, ya akan mempermudah. Tapi kalau misalkan sistemnya tidak ada, akan mempersulit buat arsitektur. Kemudian si interface desain tersebut juga butuh namanya behavior-nya secara keseluruhan. Tadi sebutnya sistematis orientasi seperti apa, kemudian sistematis behavior-nya untuk si interface-nya juga. Nah, tiba-tiba diagram tidak dibuatkan oleh si interface tatap muka kalian, misalkan. Kalian diajarkan oleh dosen, misalkan saya. Tapi saya tidak memperlihatkan diri saya sebagai seorang dosen. Atau bisa disamakan dengan kalian sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana bisa tahu seperti apa cara mengajarnya? Itu yang tidak tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah saya perlu tatap muka dengan kalian, walaupun dalam bentuknya online. Tapi saya juga harus tahu karakter kalian juga harus tahu karakter saya, baik itu cara pengajaran secara online, seperti itu. Itu yang diperlukan. Kemudian ada namanya flow dari orientasinya. Pastinya, interface juga butuh flow orientasi seperti apa. Yang dibutuhkan arsitektur juga dibutuhkan sama interface. Begitu juga skenario dari dasarnya seperti apa, sistematisnya. Diagram yang dibutuhkan apa. Interface juga harus tahu seperti apa modelnya. Kemudian high levelnya adalah tadi apa nih prosedurnya seperti apa. Ketika prosedur tersebut digunakan, dikembangkan oleh kalian prosedur tersebut, secara keseluruhan pasti akan ada di bawah dahulu.
datanya, kemudian arsitektur, kemudian interface, kemudian sampai titik terakhirnya adalah prosedur pembuatannya seperti apa. High level, semuanya akan baik, akan bisa dikerjakan dengan mudah. Kalau dasarnya tidak ada, datanya tidak ada, bagaimana kalian bisa sampai ke puncak tersebut? Sama halnya ketika kalian hiking contohnya, misalkan hiking ke atas gunung misalkan, kalian tahu nih kalau ke atas gunung pasti kan dari bawah dulu, tidak mungkin langsung dari atas kecuali naik helikopter, kan? Seperti itu. Pasti kan dari dasarnya dulu kalian tahu titiknya di mana, titik masuknya, kemudian berapa jaraknya sampai ke titik yang di tengah-tengahnya, kemudian sampai titik yang sudah mendekati ketinggian, sampai ketinggiannya seperti apa. Karena harus tahu seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba kalian tiba-tiba langsung ke atas bukit atau atas gunung, kan tidak mungkin kecuali naik helikopter, jangan seperti itu. Kalau misalkan tahu dari bawahnya seperti apa, ini sama halnya ketika membuat sebuah arsitektur, makanya piramida. Dari bawah, kemudian ada posisi tengah, tengah itu posisinya 2, kemudian sampai di posisi yang teratas. Semua rangkaian ini yang dilakukan oleh si konsep desain tersebut, itu akan berjalan dengan lancar. Analisanya berjalan, semua bekerja dengan baik. Inilah yang digunakan oleh si desain untuk konsepnya. Seperti itu. Jadi kalian tidak apa namanya tidak sulit dalam mengembangkan hal seperti ini. Tapi di sini ada pertanyaan tidak dari desain maupun tidak ada, saya lanjut. Ada 3 karakteristik dalam pedoman untuk apa? Untuk evaluasi dari desain tersebut. Yang pertama adalah desain tersebut diimplementasikan semua kebutuhan implisitnya yang ada dalam model analisis tersebut. Dan pastinya adalah untuk mengakomodasi semua kebutuhan implisit yang diinginkan oleh konsumen. Baik eksplisit maupun implisit adalah baik dari in maupun out-nya seperti apa. Ketika diimplementasikan, kebutuhan tersebut ketika out, itu awalnya dari model analisa tersebut. Ketika di konsumen menginginkan hal tersebut, pasti otomatisnya adalah in-nya seperti apa. Semua ini adalah prosesnya. Kenapa proses desain? Berarti secara tidak langsung karakteristik inilah yang perlu dievaluasi dalam membuat sebuah proyek rekayasa perangkat lunak tersebut. Lalu yang kedua adalah desain tersebut harus dapat berupa panduan yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang akan membuat sebuah kode. Dan pastinya mereka bisa menguji, serta nantinya juga dapat mendukung perangkat lunak tersebut. Contoh, misalkan kalian membuat sebuah sistem adalah sistem data mahasiswa. Contohnya adalah e-learning misalkan. Pasti kan tidak mungkin kalian tahu e-learning itu seperti apa. Pasti ada panduannya di awal. Nah, panduan inilah yang mudah dibaca dan mudah dipahami oleh orang-orang tersebut. Untuk menggunakannya bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana, cara membaca seperti apa. Ketika ingin membuat sebuah kode, pastinya panduan inilah yang digunakan oleh si programmer tersebut. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk kalian gunakan e-learning tersebut tanpa ada panduan. Sama halnya ketika kalian mendaftar ke ITTS. Pasti kan ada panduannya. Kalian datang. Nanti akan diberikan panduannya seperti apa. Isi formulir, isi apapun itu, data, semua lengkap administrasi. Itu panduan. Sama halnya ketika membuat sebuah proses dari desain tersebut. Pasti butuh hal tersebut. Karena apa? Sewaktu-waktu ini akan diuji maupun dapat mendukung sebuah perangkat lunak tersebut dikembangkan. Itu yang pastinya. Lalu yang ketiga adalah desainnya harus menyediakan gambaran utuh, berarti secara keseluruhan dari perangkat lunak tersebut. Kemudian digambarkan dalam bentuk domain data, fungsionalnya seperti apa, dan perilaku dari implementasi tersebut secara perspektif. Berarti ketika kalian melakukan tersebut, desainnya harus tahu gambarnya seperti apa, utuh gambarnya. Tidak setengah-setengah yang kalian berikan. Ini balik lagi kepada panduan tadi. Itu diberikannya, tidak mungkin setengah-setengah. Berarti kan secara langsung adalah prosesnya seperti apa, kemudian digambarkan domain datanya seperti apa.
lalu fungsionalnya, fungsi dari sistem tersebut seperti apa, desainnya. Lalu kemudian ada perilaku yang untuk implementasinya secara perspektif secara keseluruhan. Baik itu dari sisinya si user maupun dari sisinya si programnya sendiri. Seperti apa? Makanya dasar-dasar pengembangan pralunak ini lebih banyak dikerjakan oleh si analis, desain, implementasi, dan programmernya juga. Jadi ada 4 tim seperti itu. Ada 4 orang. Kalau saya bilang 4 tim, karena tidak mungkin 4 orang mengerjakan hal ini. Tim-tim inilah yang berbeda-beda. Namanya saja pengembangan perangkat lunak. Tes berbeda. Ada. Ini yang kalian kerjakan lah pada saat di semester 1 kemarin. Atau di semester 2 kemarin. Dalam membuat sebuah tugas sebelum UAS. Itu ada timnya kan pastikan. Walaupun satu tim, dibagi misalkan 4 orang, 5 orang. Ada yang bagian desainnya seperti apa, ada yang bagian implementasinya bagaimana, ada yang bagian analisa bagaimana, ada yang bagian programmer seperti apa. Itulah yang dikerjakan. Sama halnya ketika sayangnya itu kan pada saat 2 semester yang lalu ya dikerjakan oleh kalian. Tapi saat ini sebenarnya kalian sudah kerjakan sebelumnya. Proses-proses itulah sudah kalian kerjakan sebelumnya. Hanya saja penambahan pada proses pada saat teorinya saja. Itulah yang dilakukan. Lalu kemudian evolusi dari desain pralunak ini ada beberapa karakteristik yang secara umum yang ada di dalam evolusi desain tersebut. Yang pertama adalah mekanisme penerjemahan suatu model analis ke dalam representasi desain. Berarti penerjemahan dalam model analisisnya adalah digambarkan dahulu, kemudian coba untuk dipresentasikan ke dalam desain. Bagaimana prosesnya? Ada. Ini sudah kalian kerjakan secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah notasi untuk mempresentasikan komponen-komponen fungsional dan interface-nya. Pastinya notasi apa yang digunakan untuk apa? Untuk presentasi tersebut. Komponennya fungsional seperti apa? Interface-nya bagaimana? Sudah otomatis ketika notasi tersebut dikerjakan dalam sebuah presentasi, fungsional dikerjakan, kemudian interface-nya ada. Inilah sebuah evolusinya yang ada di dalam evolusi dari desain perangkat lunak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah heuristik bagi penyaringan dan partisinya. Sudah otomatis desain tersebut sudah jelas disaring, kemudian dipartisi, dibagi-bagi beberapa kondisi, beberapa tempat. Kemudian pedoman bagi penilaian kualitas sudah otomatis. Kalau kualitasnya baik, kalau kualitasnya mumpuni, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen, maka perangkat lunak tersebut sudah dikatakan sebagai perangkat lunak yang berhasil dengan baik. Tapi apabila penilaian secara kualitasnya buruk atau tidak sesuai dengan keinginan si konsumen, biasanya akan ada penilaian yang tidak sesuai dengan kualitasnya tersebut. Itu. Ada beberapa. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut, ada yang tanyakan tidak? Belum ada pertanyaan, Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang konsep-konsep desain tersebut. Nah, konsep desain di dalam perangkat lunak secara fundamental memberikan kerangka kerja untuk apa? Untuk mendapatkan program yang berfungsi dengan benar. Ya pastilah, tidak mungkin kalian membuat sebuah konsep desain tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kerangka kerja tersebut. Berarti ketika kalian melakukan desain, maka disesuaikan dengan apa? Dengan menggunakan
aplikasi apa, misalkan. Kemudian prosesnya bagaimana. Kalau sesuai, berarti kerangka kerjanya berjalan dengan baik, dengan benar. Untuk apa? Karena desain inilah dasarnya dalam membuat sebuah program. Alurnya bagaimana, kemudian fiturnya apa saja yang diperlukan, kemudian sampai ke tahap untuk apa, untuk sampai ke tahap programnya bagaimana, sampai ke tahap implementasinya seperti apa. Dari desain dahulu. Sebelum desain adalah namanya analisnya. Inilah bagian-bagian yang ada di dalam dunia informatika. Nah, tinggal kalian pilih. Kalian mau jalannya desain, atau kalian mau jalannya analis, atau kalian jalannya mau programmer, atau kalian jalannya sebagai implementasinya. Walaupun sejujurnya adalah kalian sudah kerjakan ini di 2 semester sebelumnya. Tapi kalian belum sampai ke tahap yang ini secara teorinya. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan tentang desain seperti apa. Desain di dalam dunia IT berbeda. Sama seperti berbeda dengan desain yang seperti kalian kerjakan, desain grafis. Atau namanya desain yang buat menggunakan gambar. Karena kan desain itu dalam dunia IT, dalam dunia grafis atau penggambaran jelas berbeda. Bedanya adalah kalau dengan menggunakan desain di dalam IT lebih kepada alurnya seperti apa, jalan kerjanya bagaimana. Berbeda dengan desain grafis. Kalau desain grafis adalah menggunakan gambar, misalkan dengan menggunakan kartun ini, dia dapat menggunakan desain secara keseluruhan. Biasanya, kalau misalkan kalian pencinta film, biasanya kalian bisa tahu sebenarnya sedikit diselingi desain grafis dengan desain IT-nya, tergantung dari filmnya biasanya. Kadang alur desain grafis dengan desain IT tersebut hampir mirip, tapi jelas berbeda. Karena apa? Kalau dengan menggunakan robot misalkan, pasti kan sudah jelas kalau menggunakan robot adalah desain untuk alurnya bagaimana, sampai bisa robot itu bisa berdiri, ya kan? Sampai robot itu bisa melakukan sebuah pekerjaan, contohnya misalkan transformer. Itu kan robot. Tidak mungkin robot tersebut bergerak berjalan kalau tidak ada program yang melakukan pengerjaannya. Seperti apa? Nah, desain grafisnya adalah penggambarannya. Kenapa mobil tersebut bisa sampai jadi robot? Jadi kan ada proses-prosesnya di desain. Karena tidak semua film ya, yang saya tahu aja, tidak semua film dengan menggunakan dua konsep ini. Yang saya tahu. Karena kalau misalkan nonton kalian filmnya bentuknya film-film IT, itu banyak sekali kok. Sebelum pandemi inilah banyak sekali seperti itu. Karena suka dimasukkan ke dalam tersebut. Jadi apa ya? Konsep desain tersebut bisa kalian lakukan untuk apa? Untuk programnya. Tidak dalam bentuk apa? Dalam bentuk komputer tidak. Dalam bentuk dalam bentuk aplikasi saja. Banyak robot tersebut kan juga digerakkan dengan program. Tidak mungkin robot tersebut jalan tiba-tiba. Misalkan contoh ada namanya kejuaraan robot misalnya di Indonesia itu kejuaraan robot untuk apa? Misalkan untuk pemadam kebakaran. Tidak mungkin robot tersebut tiba-tiba ada di ujung jalan dia melakukan penyiraman dengan menggunakan air misalkan seperti itu. Tidak mungkin kalau tidak ada programnya. Kemudian apa? Misalkan kalau yang aplikasi kan sudah jelas ya desain seperti itu, modelnya seperti itu, gambar jadi program, ya kan? Kalau dalam bentuknya PC, apa namanya Arduino itu berbeda, pasti ada programnya juga. Jadi banyak sebenarnya desain-desain program tersebut. Kenapa? Ya pasti otomatis kalian ingin namanya program tersebut berfungsi dengan baik, dengan benar, pasti. Baik saya maupun kalian yang ada di sini ada 8 orang. Ya, benar ya 8 orang ya. Pasti mau semuanya berjalan dengan baik programnya. Tidak mungkin program tersebut buruk, tidak sesuai, tidak mungkin. Pasti semuanya ingin baik. Tapi tergantung apa? Tergantung dari yang membuat desain tersebut. Kalau desain tidak sesuai, biasanya ini ada kendala nantinya ketika melakukan sebuah programnya.
Karena memang awalnya dari analisa tersebut, analisa, kemudian desainnya seperti apa, nanti dikerjakan oleh si programmernya. Itu. Nah, konsep-konsep desain tersebut yang ada di perangkat lunak dibagi menjadi 9. Lumayan banyak. Saya bilang cukup banyak. Yang pertama adalah abstraksi, kemudian penyaringan, kemudian modularitas, lalu arsitektur perangkat lunak tersebut, kemudian hierarki kontrolnya atau struktur programnya seperti apa, lalu partisi strukturalnya, kemudian struktur datanya, kemudian prosedur perangkat lunak tersebut, lalu terakhir adalah penyembunyian informasinya. Ada 9, ada cukup banyak. Dan saya coba jelaskan satu persatu. Abstraksinya. Kalau kalian buat skripsi, pasti ada namanya abstraksi. Biasanya ada di setelah halaman setelah halaman cover depan biasanya abstraksi tersebut. Tergantung kampus, tergantung masing-masing kampus lah biasanya. Abstraksi ini adalah kalau kalian skripsi nanti akan ada namanya abstraksi lah. Nanti kalian ketemukan. Abstraksi ini adalah memungkinkan sebuah desainer tersebut menentukan prosedur dan datanya, serta masih menekan kepada detail tingkat rendahnya. Itulah abstraksi. Kalau abstraksi dalam skripsi, dalam disertasi, berbeda. Abstraksi dalam skripsi biasanya adalah secara keseluruhan di dalam satu lembar tersebut, atau beberapa kalimat saja yang dijadikan menjadi satu. Kalian kerjakan skripsi ini misalkan, ada 100 halaman. Dari 100 halaman tersebut dibuat menjadi satu lembar atau beberapa kalimat di dalam satu lembar tersebut. Coba kalian bayangkan. Capek nggak? Capek. Kalian kerjakan 100 lembar, sudah capek-capek. Kemudian jadi satu lembar. Bayangkan, jadi satu lembar. Dan intinya adalah biasanya adalah inputnya bagaimana, kemudian proses seperti apa, sampai jadi outputnya. Coba kalian bayangkan. Sakit hati dong, Pak. Kok saya kerjaan 100 lembar, cuman ada intinya cuma satu doang, Pak. Satu lembar doang. Sakit hati pasti. Tidaknya kalian, saya aja sakit hati. Tidaknya kalian, saya aja sakit hati. Capek-capek loh kerja 100 lembar, cuman dijadiin satu lembar. Jadi kayak sebuah inti dari skripsi tersebut. Coba kalian bayangkan, nanti kan kalian temukan kok. Ini bukan saya mengerjakan kalian ya, tapi akan kalian kerjakan secara langsung nantinya. Kalau kalian tidak percaya, kalian temu nanti di semester 7, semester 8. Jangan lebih dari itu. Nah, ada 3 abstraksi di dalam konsep dari desain tersebut. Yang pertama adalah abstraksi prosedural. Pastinya adalah ketika prosedur tersebut adalah untuk urutan instruksi yang diberi nama, yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Namanya prosedur berarti kan sesuai instruksinya dengan fungsinya tersebut dan pastinya terbatas. Lalu abstraksi data. Di sini adalah kumpulan data yang bernama dengan menggambarkan objek data tersebut. Lalu yang ketiga adalah abstraksi kontrol. Dengan mengimplikasikan tersebut, maka mekanisme kontrol program tersebut tanpa menentukan detail dari internalnya. Nah, kalau abstraksi kontrol sini adalah diimplikasikan suatu mekanismenya secara keseluruhan dari kontrol program tersebut tanpa menentukan detail-detail internalnya. Paham lah ya, detail-detail internal adalah yang tadi saya bilang, kalian kerjakan 100 lembar. Di sini tidak dilihat detail-detail internalnya, yang kalian adalah dijadikan satu lembar. Itu saja. Lalu kemudian adalah penyaringan. Penyaringan di sini adalah sebenarnya adalah proses dari elaborasi. Kenapa? Karena dimulai dengan suatu statement dari fungsi di dalam suatu tingkat abstraksi tingkat tinggi. Ya.
dimulai dengan suatu statement, dengan suatu pernyataan dari fungsi tersebut ke dalam suatu tingkat abstraksi yang tinggi. Berarti penyaringan tersebut boleh dikatakan hanya sebuah pernyataan fungsi tersebut, tetapi yang bentuknya adalah abstraksi tingkat tinggi. Kenapa? Karena statement fungsi tersebut sebagai statement yang menggambarkan fungsi atau informasi secara konseptual, secara konsepnya seperti apa. Namanya saja statement, pernyataan. Berarti kan secara konsep seperti apa. Lalu, dalam penyaringan tersebut membantu desain untuk mengungkapkan detail tingkat rendah ketika desain tersebut berjalan. Disaring. Untuk apa? Untuk membantu desainer. Untuk mengambil tingkat detail rendah ketika desain tersebut berjalan. Berarti, secara tidak langsung, abstraksi yang tingkat tinggi dengan tadi tingkat rendah, detailnya seperti apa, disaring ketika desain tersebut berjalan. Berarti ada filter di situ. Tidak keseluruhan tingkat tinggi dimasukkan. Kemudian modularitas. Menurut si Meyer nih, bahwa 5 kriteria untuk mengevaluasi metode desain itu ada 5. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah dekomposabilitas modular dengan dekomposisi. Kemudian komposabilitas modular tersebut. Lalu kemampuan pemahaman dari modular. Kemudian kontinuitas dari modular tersebut, dan terakhir adalah proteksi dari modular tersebut. Inilah yang dikatakan oleh si Meyer, bahwa ada 5 kriteria tersebut. Untuk apa? Untuk mengevaluasi. Metode desain pasti kan butuh evaluasi, pasti. Dekomposabilitas dengan dekomposisi tersebut disesuaikan. Apakah sesuai atau tidak? Kemudian komposisibilitasnya, komposisi seperti apa? Sesuai dengan tidak modularnya tersebut. Kemampuan pemahamannya dari modular tersebut. Kemudian kontinu, keseluruhan, lengkap atau tidak dari modular tersebut sampai proteksi. Proteksi adalah keamanannya, seperti apa modularnya. Apakah sesuai dengan tidak? Kenapa proteksi disebut di akhir? Karena ketika ini dilakukan secara keseluruhan, secara detail, secara lengkap, otomatis tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti ada keamanannya. Contoh, misalkan Presiden Jokowi keluar gerbang istana. Tidak mungkin semua komposisi elemennya sudah ada, semuanya sudah ada. Kalau tidak ada namanya proteksi keamanannya seperti apa? Prosedurnya bagaimana? Pasti ada. Sama halnya ketika melakukan metode desain. Sudah otomatis modular ini dibutuhkan. Sangat butuh sekali. Sangat-sangat dan sangat sekali dibutuhkan. Karena apa? Ini yang dilakukan oleh si Meyer tersebut sudah dikerjakan. Seperti apa? Bagaimana metode desain dievaluasi? Bagaimana proses seperti apa? Sudah dikerjakan. Lalu arsitektur perangkat lunaknya. Nah, menurut Shaw dan Garland mengatakan bahwa sekumpulan properti sebagai bagian dari desain arsitekturnya tersebut. Ada berapa? Yang pertama adalah properti strukturalnya. Kemudian adalah properti ekstra fungsional, tambahan dari fungsinya. Kemudian keluarga dari sistem yang berhubungan. Kalau sudah bicara keluarga, berarti kan secara tidak langsung adalah keseluruhannya, bagiannya seperti apa. Kemudian, dari ketiga pernyataan ini yang dilakukan oleh si Shaw dan Garland adalah untuk apa? Untuk melakukan sekumpulan yang ada, untuk apa? Untuk bagian dari
desain struktural tersebut. Berarti secara tidak langsung bagian-bagian inilah yang dikerjakan. Untuk apa? Untuk arsitektur perangkat lunak tersebut. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Silakan jadi tanyakan. Belum ada, Pak. Mbak Firly, ada yang izin? Gak ada Iya ya? Pak, ada Pak. Siapa? Pak Wulandari. Oh, Ada kenapa? acara keluarga. Oh, Iya. saya lanjut. Kemudian selanjutnya adalah hierarki kontrol atau struktur dari program tersebut. Yang paling umum digunakan adalah diagram pohon. Kenapa? Karena memudahkan. Kalau pohon itu kan berdiri tegak, kemudian ada cabang-cabangnya. Biasanya sistem bakar kalau menggunakan diagram pohon ini. Kalian belum ketemu ya sistem bakarnya. Ini kalau nggak salah nanti di semester 4, semester 5 kalau nggak salah. Nah, depth dan width, tinggi dan panjangnya, mengindikasikan sebuah jumlah modul yang dikontrol dan rentang keseluruhan secara kontroler tersebut. Berarti indikasi depth dengan width tersebut dikontrol, tidak mungkin dibiarkan saja. Karena apa? Itu secara keseluruhan yang dikontrol secara hierarki. Kalau sudah bicara hierarki, berarti secara tidak langsung adalah kontrol secara detailnya seperti apa. Bagaimana prosesnya. Diagram tersebut dapat dibuatkan seperti apa prosesnya. Nah, ada dua. Ada fan out dan ada fan in. Kalau fan biasanya kan artinya adalah kipas ya. Kalau menurut kalian kan fan itu adalah kipas. Nah, kalau fan out di sini adalah sebagai pengukuran jumlah modul yang dikontrol secara langsung oleh modul yang lain. Fan out di sini adalah diukur jumlah modul tersebut yang dikontrol secara langsung oleh modul yang lain. Karena apa? Fan in lebih kepada indikasi dari berapa banyak modul yang secara langsung terkontrol dari sebuah modul yang diberikan. Berbeda. Kalau fan out lebih kepada pengukuran, kalau fan in lebih kepada indikasi berapa banyak yang digunakan oleh modul tersebut. Kenapa? Untuk mengontrol modul yang telah diberikan. Berarti fan out maupun fan in lebih kepada pengerjaan kontrolnya seperti apa. Bagaimana prosesnya? Apakah diperlukan atau tidak? Pasti berbeda-beda. Nah, hierarkinya seperti ini. Tinggi ke atas dan ke lebar. Nah, inilah gambar struktur pohon yang saya gambarkan dalam bentuk fan out,
fan out maupun dengan bentuk fan in. Nah, misalkan contohnya M. Out-nya adalah A, B, dan C. Sampai nanti dia out-nya lagi sampai ke D, E, K, L, M. In-nya adalah dia masuk ke I, J, dan R. Nah, inilah bagian. Kalau bentuknya sisi kanan, yang ini, sampai ke fan in, inilah bagian-bagian dari hierarki kontrol dari sebuah struktur program. Sama hal seperti ini. Nah, sama hal seperti ini. Kalau bentuknya ini sebagai fan out-nya saja. Berbeda. Karena apa? Karena untuk mengontrol bahwa fan out maupun fan in-nya tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Kalau tidak, berarti ada masalah di dalam struktur pohon tersebut. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Itu pastinya. Jadi fan out maupun fan in lebih kepada apa yang telah dikerjakan tersebut. Sebagai apa? Sebagai kontrol. Kalau tidak ada kontrolnya dari fan in maupun fan out-nya, maka yang terjadi adalah kesalahan. Itu. Hubungan kontrol di atas tadi ada dua. Yang pertama adalah superordinat dengan subordinat. Superordinat adalah sebuah modul yang mengontrol modul lain. Sedangkan subordinat adalah modul yang dikontrol modul lain. Beda ya, mengontrol dengan dikontrol. Superordinat lebih kepada mengontrol, sedangkan subordinat lebih kepada dikontrol oleh modul lain. Itu perbedaannya. Jadi ketika melakukan hierarki kontrol tersebut dilakukan dalam sebuah struktur program, superordinat dengan subordinat memiliki fungsi yang berbeda. Itu jelas. Fungsinya saja berbeda. Seperti itu. Maksudnya adalah partisi struktural. Partisi struktural di sini dibagi menjadi beberapa. Ada bentuknya partisi vertikal dan ada partisi bentuknya horizontal. Kalau bentuknya vertikal, ini didesain. Kenapa? Karena untuk pengambilan sebuah keputusan dan pekerjaan yang bentuknya distratifikasi atau vertikal. Dan pastinya modul tersebut dalam pengambilan keputusan tetap ada di puncak arsitektur, berarti ada di atas. Kalau bentuknya horizontal, lebih kepada menentukan cabang yang terpisah pada hierarki modul untuk setiap fungsi utama. Lalu, dengan menggunakan modul tersebut, dapat melakukan koordinasi komunikasi antar fungsi-fungsinya. Cabang-cabangnya tadi. Jadi, ketika melakukan sebuah cabang tersebut secara terpisah, hierarkinya bisa tahu fungsi utamanya apa dari awal arsitektur tersebut. Sudah otomatis. Dalam melakukan penentuan cabang tersebut, berarti fungsi utamanya sudah tahu. Begitupun juga dengan kontrolnya, melakukan komunikasi dengan bawahnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia dapat tahu fungsi-fungsi yang kedua, ketiga, keempat itu apa saja. Jadi bisa tahu secara keseluruhan. Itulah fungsi dari horizontal, partisi horizontal.
Kemudian struktur data. Struktur data di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah organisasi dan kompleksitas. Kemudian adalah item scalar, lalu metode akses, dan vektor sequential. Saya tidak jelaskan secara detailnya karena hanya sebagai untuk menentukan struktur data tersebut. Sudah pasti organisasinya ada, dan kompleksnya saya keseluruhannya pasti ada juga. Lalu, item scalar seperti apa? Item tersebut bagaimana? Kemudian metode aksesnya, dengan menggunakan alur apa? Bagaimana cara pengerjaannya? Alur tersebut apakah berjalan dengan tidak? Kemudian vektor sequentialnya, secara ke bagiannya. Jadi, bagian-bagian inilah yang dapat menentukan struktur tersebut dapat berjalan dengan benar dan baik. Lalu, prosedur dari perangkat lunak. Prosedur perangkat lunak di sini lebih kepada fokus kepada detail-detail dari pemrosesan dari masing-masing modul tersebut secara individual, berarti secara pribadi. Karena apa? Ketika fokus detail tersebut dalam prosesnya yang dilakukan masing-masing secara individual, ini dapat berjalan dengan sesuai dengan apa? Dengan prosedurnya tadi. Karena apa? Karena prosedur yang harus memberikan spesifikasi secara teliti terhadap pemrosesan tersebut. Kenapa? Karena mencakup urutan eventnya, kemudian poin-poin keputusannya yang bentuknya nyata, kemudian operasi repetitif, dan organisasi dari struktur data tersebut. Ya jelas, kalau prosedurnya sudah sesuai dengan apa yang akan dikerjakan, sudah teliti dengan proses pemrosesan tersebut. Karena apa? Untuk mencakup hal-hal yang lain. Udah harus. Kalau tidak dilakukan dengan sesuai, dengan baik, maka apa? Terjadi tumpang tindih tadi. Karena prosedur tersebut harus apa? Harus spesifik, detail. Karena perlu diteliti. Kalau pemrosesan tersebut tidak perlu diteliti dari prosedurnya, maka yang terjadi tadi tidak sesuai, tidak baik, tidak benar. Maka prosesnya tersebut akan berjalan sia-sia. Itulah yang terjadi dalam prosedur perangkat lunak tersebut. Makanya perlu dilakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sesuai perlu diperbaiki. Bagaimana prosesnya harus dikerjakan dengan sesuai. Kenapa proses-proses tersebut dilakukan dengan apa? Dengan mencakup tadi, dengan mencakup event, poin keputusan nyatanya, kemudian operasi repetitifnya, organisasi struktur datanya apa saja. Itu tadi. Sudah pasti, karena prosedur itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya salam. Namanya saja tidak sesuai, ya sudah, di situ saja. Makanya, prosedur-prosedur perangkat ini perlu disesuaikan, perlu diperbaiki. Dengan apa? Dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan seperti apa. Lalu, penyembunyian informasi. Klien, si customer nih, ya, ada namanya control interface. Dialah yang dapat mengontrol interface tersebut ke dalam beberapa titik. Ada algoritma, ada struktur data, ada tata buka secara eksternal, secara detail, kemudian lokasi dari partisi tersebut. Namanya saja secret, penyembunyian. Lebih kepada spesifik dari keputusan desain tersebut. Kalau sudah bicara spesifikasi, berarti secara detailnya. Ada yang tahu kenapa atau mengapa informasi disembunyikan? Ada yang tahu tidak? Silakan kalau Anda bisa jawab.
Ingin tahu tidak? Mbak Firly tahu? Nggak tahu Pak saya. Sebenarnya ini menyangkut dengan kalian sih. Mengapa informasi disembunyikan? Pertama adalah mengurangi efek samping. Bukan berarti efek samping di sini adalah misalkan minum obat. Efek sampingnya apa? Tidak. Lebih kepada informasinya. Kenapa mengurangi efek samping adalah orang yang akan mengambil sebuah informasi kalian tidak tahu informasinya apa. Kalau orang tersebut tahu, berarti dia tidak mengurangi, justru malah menambah efek sampingnya. Contoh, misalkan, kalian pasti punya password handphone, password laptop, atau password perangkat yang lain, pasti. Untuk mengurangi efek sampingnya adalah apa? Dengan cara menggunakan kunci. Kunci dalam bentuk angka, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk apapun. Itu mengurangi apa? Misalkan mengurangi adanya tindak kejahatan atau apapun, mengurangi adanya misalkan kalian bisa tahu, tidak kalian tahu dengan datanya, misalkan contoh Mbak Firly tidak mungkin tahu tentang data-data informasi dari Mbak Kamalia secara keseluruhan, hanya beberapa saja yang tahu, tidak mungkin secara keseluruhan tahu. Kemudian adalah membatasi pengaruh global secara meluas, secara umum dari keputusan desain secara lokal. Contoh misalkan Indonesia misalkan penghasil nikel. Nah, pengaruh global ini perlu dibatasi secara umumnya. Dunia tidak perlu tahu bahwa nikel itu di mana di Indonesia. Atau bahkan misalkan emas itu di mana di Indonesia, tidak perlu tahu. Kecuali Freeport. Kalau Freeport kan jelas berbeda. Pengaruhnya global secara umum, berarti secara keseluruhan, dari keputusan desain lokal tersebut harus dibatasi. Tidak perlu tahu. Kemudian adalah menekankan komunikasi melalui interface yang terkendali. Berarti komunikasi tersebut perlu dijalin dengan baik. Agar apa? Agar terkendali. Tidak perlu orang tahu di mana posisinya, letaknya di mana. Tidak perlu seperti itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa di sini saja, dah cukup. Kemudian mengurangi penggunaan data secara global. Itu otomatis. Kalau sudah bicara penggunaan data secara global, secara keseluruhan, berarti ada data yang tidak sesuai, pasti. Jadi kalau bentuknya sudah penyebut informasi, berarti secara tidak langsung kalian harus bisa mengurangi penggunaan tersebut, datanya. Contoh, misalkan data mahasiswa, atau data nilai kalian deh. Jadi ketika data tersebut di global sudah tahu seperti apa datanya, kita harus mengurangi penggunaan datanya, tidak perlu sampai ke detail-detailnya seperti apa. Itulah mengapa informasi perlu disembunyikan atau harus disembunyikan. Jadi keempat ini pasti mengalami kepada diri kalian maupun kepada saya. Kemudian adalah merujuk kepada enkapsulasi sebuah atribut dari desain yang secara kualitas tinggi. Lalu selanjutnya adalah menghasilkan perangkat lunak dengan kualitas tinggi. Dari keenam ini, penyembunyian informasi sangatlah penting. Ini boleh dikatakan sebagai rahasia informasi. Seperti itu. Nah, jangankan kalian yang punya rahasia, atau bahkan saya, kalian saja tidak tahu, pasti orang tua kalian pasti punya rahasia.
atau bahkan teman kalian punya rahasia yang tidak perlu diketahui oleh kalian. Pasti. Contoh, misalkan kalau masalah pacar pasti kan lumrah ya. Biasanya adalah masalah pribadi. Bukan berarti saya ingin mengorek-orek pribadi kalian, tidak. Ini kan perlu penyembunyian informasi, data rahasia kalian. Yang kalian tahu kan hanyalah misalkan namanya siapa, tinggal di mana, alamatnya di mana, teleponnya apa. Hanya itu saja batasnya. Tapi kalian tidak tahu bahwa dia punya rahasia tentang pribadinya dia. Misalkan dia kalau misalkan lagi apa ya? Misalkan lagi nongkrong misalkan dengan kalian nih berlapan. Dia makan yang paling banyak. Itu kan rahasia yang harusnya ditutupi. Kadang-kadang suka hilang. Tuh. Apalagi misalkan di antara satu kelas ini pasti ada yang bisa main futsal, ada yang bisa main bola, pasti ada yang tidak. Kan rahasia. Sebenarnya rahasia. Tapi diumumkan, dikasih tahu seperti apa. Karena tidak semua rahasia pribadi tidak perlu orang tahu. Jangankan rahasia pribadi, rahasia dapur saja perlu dirahasiakan, perlu ditutupi. Apalagi masalah rahasia pribadi kalian. Ini lebih kepada contohnya saja ya. Apalagi nanti ketika melakukan rahasia dalangan dengan menggunakan perangkat lunak. Sudah harus jelas. Tidak perlu orang tahu rahasia dalam perangkat tersebut isinya apa, aplikasinya tentang apa, bagaimana prosesnya. Ada pasti satu titik yang perlu dirahasiakan di dalam aplikasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah database. Tidak mungkin database itu sama. Ada yang sama, pasti ada yang berbeda. Tidak mungkin database A dengan B, misalnya antara Mbak Firly dengan Mbak Kamila pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Ada persamaan pasti sedikit. Tidak mungkin lebih dari 90% kesamaannya. Itulah tentang penyembunyian rahasia. Sudah otomatis. Silakan mungkin yang tanyakan. Sebelum saya lanjut dengan desain modular afektif. Silakan. Silakan. Oke, lanjut. Adalah tentang desain modular afektif. Secara independensi diukur dengan menggunakan dua kriteria kualitatif. Ada yang bentuknya kohesi, ada yang bentuknya couple. Saya jelaskan kohesi itu apa. Independensi fungsional secara keseluruhan adalah hasil dari pertumbuhan langsung dari modularitas dan konsep abstraksi serta penyembunyian informasi. Baiklah ke atas tadi, penyembunyian informasi. Kenapa? Hasil pertumbuhannya secara langsung. Dengan menggunakan konsep abstraksi. Tahu, semua orang tahu independensi fungsional. Nah, untuk apa? Untuk mencapai dengan mengembangkan modul tersebut dengan fungsi single min dan suatu aversi ke interaksi yang aksesif dengan modul yang lain. Independensi fungsional. Untuk apa? Untuk mencapai itu tersebut. Kenapa? Ketika mengembangkan modul dengan fungsi yang single min dan suatu aversi ke interaksi eksesif,
diperlukan pengembangan yang secara fungsional dari independensi tersebut. Berarti ketika melakukan hasil pertumbuhan tersebut, ada kaitannya dengan apa? Dengan apa yang ingin dicapai. Ketika tidak dicapai dengan baik single mean tersebut, maka apa? Akan terjadi penurunan. Nah, maka diperlukan ketika pertumbuhan itu secara langsung sudah baik, sudah benar. Kalau misalkan tidak menggunakan fungsi single mean tersebut, maka apa? Ini akan dikerjakan modul lain, tapi modul lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasa seperti itu. Itulah tentang desain modular afektif. Lalu, kalau kohesi lebih kepada ekstensi secara natural, secara apa adanya, dari konsep penyembunyian informasi tersebut. Berarti ekstensinya secara apa adanya ini mengambil dari konsep penyembunyian informasi. Berarti secara tidak langsung penyembunyian informasi tersebut apa adanya saja. Karena untuk melakukan suatu tugas tunggal pada suatu prosedur perangkat lunak yang memerlukan sedikit interaksi dengan prosedur yang sedang dilakukan di bagian lain dari suatu program, tugasnya saja satu tunggal. Kenapa? Untuk prosedur, untuk diperlukan, dan walaupun hanya sedikit interaksi yang dilakukan dengan prosedur tersebut, berarti proses tersebut perlu dilakukan dengan apa? Dengan program. Satu saja dari kohesi tersebut. Tugasnya satu, tunggal. Untuk apa? Untuk prosedur perangkat lunak. Karena diperlukan sekali walaupun sedikit. Contoh misalkan, Mbak Firly ini sebagai ketua kelas, walaupun istilahnya rajin masuk, misalkan, atau bahkan tidak rajin masuk, misalkan, diperlukan sekali, karena untuk informasi. Tidak mungkin saya informasikan langsung ke 10 orang, langsung ke 8 orang, misalkan. Pasti saya informasikan adalah melalui Mbak Firly, sebagai pusat informasinya. Sudah otomatis Mbak Firly akan menginformasikan ke yang lain. Berarti secara tidak langsung Mbak Firly ini tunggal, tapi diperlukan informasinya walaupun sedikit. Walaupun interaksinya saya sedikit, diperlukan sekali. Makanya ketika masuk kelas saya terutama ya, pasti saya butuhkan namanya orang yang bisa hubungkan saya dengan mahasiswa yang lain adalah ketua kelas. Bukan hanya saya, pasti mungkin dosen-dosen lain pasti akan menggunakan itu. Tapi tidak semuanya, saya yakin tidak semua. Itulah yang perlu dihubungkan interaksinya. Antara saya dengan Mbak Firly harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhannya misalkan. Saya sebagai dosen, saya butuh Mbak Firly sebagai ketua kelas untuk apa? Untuk menginformasikan. Tidak mungkin saya dengan Mbak Firly misalkan hubungannya sebagai dosen dengan mahasiswa. Tapi Mbak Firly sebagai mahasiswa yang ada di atas tingkat 1. Itu apa? Sebagai ketua kelasnya tadi. Itu kan sebagai turunan dari informasi dari kampus, tidak mungkin langsung ke mahasiswa, rata-rata pasti kan melalui dosen. Dosen pasti akan informasikan ke ketua kelas. Itu yang perlu diinformasikan ke bawahnya, ke mahasiswa yang lain. Sama halnya ketika melakukan kohesi ini. Kohesi ini tugasnya hanya satu, tunggal, tapi sangat diperlukan. Walaupun sedikit informasinya, walaupun yang sedikit interaksinya. Tapi ini sangat diperlukan. Contoh misalkan, apalagi ya, misalkan, apa ya, saya dapat informasi dari kampus, terus saya tidak menginformasikan informasi tersebut ke Mbak Firly. Tidak mungkin Mbak Firly tahu informasi tersebut, kecuali melalui orang dalam. Misalkan begitu. Kecuali melalui orang dalam. Orang dalamnya kan ada ya, ada Mbak Aulia, ada Mbak Novita, ada Mas Rehan. Orang dalamnya itu dari kampus. Yang misalkan saya tidak mau informasikan itu ke Mbak Firly, padahal itu perlu diinformasikan Mbak Firly. Tapi Mbak Firly tahu itu dari ketiga orang ini, dari Mbak Aulia, dari Mbak Novita, dari Mas Rehan. Kenapa? Dia termasuk orang dalamnya. Kau dari situ, padahal saya harus menginformasikan itu. Secepat mungkin harus menginformasikan itu. Karena apa? Itu tadi. Walaupun itu sebagai tunggal yang perlu diinformasikan, tapi itu sangat penting interaksinya. Walaupun yang sedikit, tapi harus menjadi
pusat informasi sebagai interaksi yang baik. Tuh. Nah, macam-macam dari kohesi. Ada beberapa. Ada yang bentuknya coincidental, ada yang bentuknya logikal, ada yang bentuknya temporal, ada yang bentuknya prosedural, ada communicational, ada sequential, ada fungsional. Nah, coincidental di sini adalah posisinya adalah itu kapan dikerjakan. Misalnya coincidental. Kemudian logika. Secara apa logika kita akan kerjakan program tersebut? Temporal, batas waktunya bagaimana? Lalu apakah sesuai dengan prosedural? Prosedur sesuai atau tidak? Lalu communication, atau komunikasinya berjalan dengan baik atau tidak? Interaksi berarti kan? Dan sequential dan terakhir adalah fungsional, sesuai dengan fungsinya atau tidak? Kalau dari ketujuh macam-macam kohesi tersebut berjalan dengan baik, maka apa? Maka akan memudahkan kalian dalam melakukan kohesi tadi. Ujungnya ya sama padahal tadi, interaksi. Itulah bagian-bagiannya tertentu. Jadi ketika melakukan hal tersebut, harus tahu dulu bagaimana prosesnya yang perlu dilakukan. Kemudian perangkaian. Nah, perangkaian di sini adalah sebagai pengukuran interkoneksi di antara modul-modul pada sebuah struktur program. Nah, kalau sudah bicara pengukuran interkoneksi dengan modul di antara modul tersebut, berarti terjadi rangkaian. Namanya saja interkoneksi, koneksinya antara A dengan B, dengan C, dengan B, dengan sampai ke Z. Itu kan menggunakan interkoneksi, koneksi satu. Rangkaian koneksinya sudah jelas dalam struktur program tersebut. Kalau misalkan A sudah selesai, lanjut ke koneksi yang ke B, lanjut ke C, sampai ke Z. Maka terjadinya apa? Adalah struktur program tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedurnya. Dijalankan dengan baik, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak, berarti tidak sesuai interkoneksinya. Yang terjadi apa? Ya tidak sesuai tadi, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Nah, perangkaian ini tergantung kepada kompleksnya, keseluruhan interface-nya. Apakah ini bentuknya kompleks atau tidak? Karena apa? Karena di antara modul-modul ini ada titik di mana ketika entry atau input tersebut atau referensi tersebut dibuat untuk sebuah modul dan data yang dilewatkan kepada interface tersebut. Ada titiknya, pasti. Sama halnya ketika misalkan Mbak Kamalia, pasti Mbak Kamalia tidak tahu titik interkoneksinya dengan Mbak Firly. Pasti ada titik kelemahannya dari Mbak Firly tersebut. Begitupun sebaliknya. Tidak mungkin Mbak Kamalia misalkan sambung. Maksudnya sambung adalah komunikasi baik dengan Mbak Firly. Pasti ada titik tertentu ketika titiknya itu tidak sesuai. Atau bahkan dilewatkan. Pasti. Karena tidak semua manusia, kan manusia kan diciptakan tidak ada yang sempurna ya, betul ya? Nah, bukan dalam artian adalah manusia itu tidak sempurna. Ada sempurnanya. Pasti dalam artian tidak sempurna adalah ada satu titik bahwa manusia itu tidak sempurna. Posisinya itu yang tahu itu adalah manusia tersebut atau orangnya tersebut atau bahkan Mbak Kamalia tersebut yang tahu atau bahkan Mbak Firly-nya tersebut yang tahu. Itu tidak dimiliki oleh orang lain. Titik-titik itulah titik kelemahan boleh dikatakan. Titik kelemahan dari manusia tersebut atau dari orang tersebut. Atau bahkan dilewatkan tadi yang dijelaskan. Datanya bisa dilewatkan. Kenapa ini bisa tahu? Yang tahu adalah program tersebut dikerjakan. Kalau secara keseluruhan interface-nya sudah berjalan dengan baik, ya tidak ada titik kelemahannya, misalkan seperti itu. Tidak mungkin 100% sih, pasti ada angka sekitar 99%. Satunya persen pasti titik kelemahannya. Pasti. Karena aplikasi itu semuanya tidak ada yang sempurna. Begitupun juga dengan manusia. Ya, program itu tidak semuanya sempurna.
Kenapa saya bilang seperti itu? Pasti ada titik dia kelemahannya di mana. Entah itu mudah di-hacker, entah itu mudah di-crack, atau apa. Pasti ada titiknya. Tidak mungkin itu secara keseluruhan 100%, tidak mungkin. Pasti ada sekitar 99%. Satu titik itu tersebut yang akan terjadi kelemahannya. Nah, itulah yang dilakukan perangkat interkoneksi. Coba dibuat untuk semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk modul tersebut dapat terkoneksi. Kalaupun tidak secara 100%, berarti ada minimal 99% yang perlu dikoneksikan. Seperti itu. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, maka interface-nya mudah. Nah, kalau misalkan mudah, berarti otomatis koneksi A dengan B dengan C, walaupun ada kendala, sedikit kendala, pasti ada perbaikan, seperti itu. Itulah yang terjadi. Tidak mungkin langsung, saya yakin kok, dari semua aplikasi, pasti ada 95%. Yang baik, pasti ada 1% yang tidak baik. Tidak sesuai. Saya yakin. Perlu perbaikan, pasti perlu perbaikan. Perlu maintenance, pasti. Itu dari proses dari modular efektif tersebut. Ditanyakan tidak? Silakan kalau tanyakan. Masih bingung ya? Bahasanya kebanyakan bahasa-bahasa Inggris ya? Gak apa-apa kalau bingung. Karena kalau nggak bingung ya nggak mungkin belajar. Gitu loh. Bingung itu kan karena belajar. Nanti akan memudahkan kalian. Nah, lanjutnya adalah model desain. Model desain di sini ada 3 bagian yang dipresentasikan dalam sebuah piramida dengan konsep dari desain tersebut. Nah, ada namanya desain class. Desain class di sini dibagi menjadi 3. Ada yang bentuknya entity class, ada yang bentuknya boundary class, ada yang bentuknya controller class. Nah, kelas entitas pasti ada keseluruhannya. Kelas boundary juga, kelas kontrolnya pun juga ada. Nah, saya coba jelaskan. Nggak kelihatan kalian ya? Saya besarkan lagi. Nah, ini adalah bagian dari model desain, tetapi tidak dalam lingkup yang bentuknya kelas. Apa? Karena hanya dalam bentuknya analis dengan desain model tersebut. Nah, ada high, ada low. Ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah. Dengan apa? Dengan cara digaris dari abstraksinya tersebut. Nah, kalau dengan menggunakan analisis model adalah kelas diagram tersebut memiliki analisa dengan paketnya, lalu kolaborasinya, lalu datanya, lalu prosesnya bagaimana. Itu secara arsitektur elemennya, elemen dari arsitektur. Kemudian elemen dari interface adalah use case-nya apa. Apakah perlu high level atau tidak, atau use case-nya bentuk diagram saja. Atau bahkan diagram aktualnya, seperti apa. Atau bahkan kolaborasi dari diagram tersebut. Atau bahkan sequence diagram. Itulah bentuk dalam elemen interface. Lalu beda lagi dengan bentuk elemen komponen levelnya. Inilah bentuk dengan kelas diagramnya, analisa paketnya, kemudian model dari CRO-nya, kemudian model dari CRC-nya, kemudian kolaborasi diagramnya, data flow dari diagramnya, control flow dari diagramnya, lalu processing dari diagramnya tersebut, sampai ke sequence diagramnya tersebut seperti apa. Itulah komponen dari level. Beda lagi dengan elemen dari deployment level, lebih kepada kebutuhan. Apakah ini konstan, atau ini bentuknya target saja yang perlu dikonfigurasikan, itulah deployment. Lalu di garis dengan garis tengah, yaitu dengan menggunakan abstraksi
atau abstraksi tadi yang tadi saya jelaskan di garis bawahi. Ada dua bagian di desain yang bentuknya model, ada yang bentuknya desain kelas tersebut, kemudian subsistemnya, kolaborasi diagramnya, sampai ke titik kebutuhannya apa saja. Apakah ini desainnya perlu dibikin kelas-kelasnya, atau saja selesai situ saja, atau bagaimana, kebutuhannya itu lagi. Kemudian kalau bentuknya desain model dalam bentuknya elemen interface, lebih kepada technical interface tersebut. Lalu desainnya, lalu terjadi jenuh dari desain tersebut. Apakah dibutuhkan atau tidak. Beda lagi dengan elemen dari komponen levelnya. Nah, kalau bicara komponen level, lebih kepada komponen diagramnya. Lalu kelas desainnya, kemudian aktual dari diagramnya, kemudian terakhir adalah sequence diagramnya. Sampai dia memiliki kebutuhan untuk apa? Untuk komponen tersebut, untuk komponen tersebut. Kalau butuh sekali komponen-komponen ini, maka desain model bisa dikerjakan. Lalu selanjutnya adalah deployment level, lebih kepada desain kelasnya. Tadi kebutuhannya adalah tentang konstannya yang direalisasikan dalam bentuk target maupun konfigurasi. Nah, untuk bentuknya desain model lebih kepada desainnya seperti apa desain kelasnya. Subsistemkah atau kolaborasi dalam bentuk diagramnya, komponen tersebut, desain aktualnya seperti apa, hingga sequence. Maka yang terjadi adalah deployment diagram tersebut dapat dikerjakan. Itulah kebutuhan-kebutuhan dari si modal desain. Nah, walaupun kalian agak bingung, saya juga pasti akan bingung menjelaskan ke kalian, karena ini bentuknya bahasa Inggris, mau tidak mau saya harus jelaskan. Ini yang akan terjadi, desain model. Lebih kepada yang titik kedua ini. Ya, desain model. Walaupun ini dibutuhkan dalam desain analis. Dibutuhkan sekali, pasti. Arsitektur, interface, komponen level, deployment level, bagian-bagian inilah yang ada di dalam desain modelnya tadi. Kalau ini salah satu yang tidak kalian kerjakan, tidak kalian gunakan, analisnya tidak kalian kerjakan di awal. Ya, desain ini tidak akan bisa dikerjakan kalau tidak ada analisanya. Yang perlu dikerjakan adalah analisa dahulu. Kenapa? Sebagai dasarnya, data. Kalau tidak salah kemarin hari Jumat, kalau tidak salah ada UKM data ya. Yang coba dijelaskan di situ. Nah, inilah bagian-bagiannya dalam perangkat lunak. Prosesnya sama. Prosesnya pendapatan analisa, desain, kemudian programnya, lalu implementasinya seperti apa. Itu bagian-bagian dari model desain. Sampai sini yang tanyakan tidak? Silakan, boleh tanyakan. Ini malah bingung kayaknya. Saya jelaskan jadi bingung kayaknya. Kalau nggak bingung, nggak belajar nanti kalian. Dan pastinya kan ini udah saya share juga di e-learning. Kalian bisa download kok untuk materinya. Lalu, elemen model desain ada yang bentuknya data, ada yang bentuknya arsitektur. Kalau bentuknya data lebih kepada data modelnya. Dibagi menjadi arsitektur maupun dalam bentuknya struktur data. Data, kalau saya bicara data, berarti kan bicara lebih kepada database. Ujung-ujungnya database pasti. Beda dengan elemen arsitektur. Kalau permainan arsitektur lebih kepada domain aplikasi, kelas-kelas analisisnya, relasinya, kolaborasinya, dan perilaku yang diubah menjadi realisasi desain. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di sini sebenarnya dalam bentuk bahasa Inggris. Lalu elemen interface-nya ada UI, ada user interface. Lalu interface eksternal pada sistem yang lain, kemudian piranti-piranti, jaringan-jaringan atau produsen maupun konsumen yang bentuknya adalah informasi dari lainnya. Kemudian interface internal lebih kepada komponen-komponen desainnya. Lalu elemen-elemen komponen adalah kemudian selanjutnya adalah elemen-elemen deploy.
Inilah bagian-bagiannya. Nah, bisa jelaskan juga. Contohnya adalah menggunakan mobile phone. Mobile phone sih. Pasti kan ada keypad, ya kan? Kalau dia menggunakan sampai ke ujung keypad inilah, misalkan kontrol panelnya adalah apa? LCD-nya, LED-nya, keypadnya tersebut berapa karakter, kemudian speakernya aktif atau tidak, wirelessnya itu aktif atau tidak. Nah, apakah bisa dibaca atau hanya bisa di-display saja? Inilah bagian-bagiannya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diakses dalam bentuk key-nya. Seperti apa? Sampai ketemu keypad-nya. Nah, wireless dari apa? Dari PDA-nya, kemudian mobile phone-nya berjalan. Dari control panel ini ada terjadinya namanya interface keypad-nya. Apakah keypad tersebut bisa berjalan atau tidak, bisa membaca atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara coding-nya. Itulah bagiannya. Nah, ini yang digambarkan dalam bentuk akses. Kalian punya mobile phone, ya, atau boleh dikatakan handphone lah. Tapi kalian punya handphone itu tidak bisa digunakan. Tidak ada LCD-nya, tidak ada LED-nya, tidak ada speakernya, tidak ada wireless-nya, tidak ada keypad karakternya. Caranya bagaimana? Kalian punya mobile phone nih, saya jelaskan tadi ya. Saya ulang kali lagi ya. Kalian punya mobile phone atau handphone, tapi tidak berfungsi. Ini tidak berfungsi. Kalian mau ngapain kalau tidak berfungsi? Handphone ada, tapi nggak bisa digunakan. Sia-sia dong. Pasti. Niatnya kalian kan menggunakan handphone itu, kalian bisa komunikasi, pasti ya. Pasti kan nyala dong displaynya untuk komunikasi lewat WA, lewat telepon, atau apapun lah. Pasti kan kalian ingin membuka handphone tersebut menggunakan karakter ya, misalkan dengan menggunakan kunci apa, atau menggunakan pola, atau menggunakan nomor, atau apapun itu, tergantung. Speakernya pasti harus aktif. Karena untuk telepon, untuk mendengarkan suara, untuk bisa mengirimkan voice note, atau menerima voice note. Wirelessnya pasti, wirelessnya adalah bentuk interface-nya. Di handphone bisa digunakan atau tidak. Kalau menggunakan handphone tidak bisa digunakan, ya sama saja. Benar nggak? Kalau punya handphone tapi tidak bisa digunakan, sama saja kan? Benar nggak? Sama saja tidak bisa digunakan. Sama saja kalian menggunakan punya handphone tapi ya udah sia-sia. Tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Inilah contoh dari mobile phone atau handphone. Sebenarnya sama, fungsinya sama. Semua handphone pasti sama fungsinya. Kita bisa lihat LCD-nya. Kan ini dalam bentuk perangkat ya, perangkat kerasnya ya. Kalian kan tidak tahu sampai segitunya kan pastikan. Ya kalian tahu udah beli handphone, dibelikan orang tua atau beli sendiri dengan cara mengumpulkan uang, bisa kalian gunakan aplikasinya. Udah, tapi kalian tidak tahu di dalamnya itu berfungsi atau tidak speakernya, LCD yang berfungsi atau tidak. Kalian tidak tahu seperti itu. Yang kalian tahu adalah aplikasi bisa digunakan, itu saja. Interface-nya dalam bentuk perangkat kerasnya, kalian tidak tahu seperti apa. Sampai di sini paham lah ya, yang saya jelaskan. Takutnya nanti saya bingung jelasin kalian yang agak sulit. Kemudian elemen komponennya. Ada namanya sensor manajemen. Kalau sudah bicara sensor manajemen, berarti memiliki beberapa sensor. Pasti memiliki beberapa sensor. Jelas dong, manajemen sensornya ada. Tidak mungkin. Contoh kalian, ketua kelas ada. Pasti kan ada mahasiswanya. Nggak mungkin ketua kelas aja. Tidak mungkin ketua kelas saja yang ada di dalam kelas. Tidak mungkin. Pasti ada mahasiswa yang lain. Anggaplah si ketua kelas ini sebagai manajemennya. Nah, sensor-sensornya inilah adalah mahasiswa-mahasiswa yang lain. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau bahkan misalkan sensor manajemen di dalam sepeda motor atau mobil. Pasti kan ada sensor manajemennya. Sensor menggunakan apa? Dengan menggunakan remote control misalkan. Dengan menggunakan apapun itu. Ada sensor manajemennya, pasti ada.
hampir semua elektronik pasti ada elemen komponennya itu tersebut. Pasti digunakan, pasti. Banyak. Sampai di sini nggak ada yang bingung kan? Atau jangan-jangan pada ngantuk nih? Mudah-mudahan nggak ngantuk. Selanjutnya adalah framework-nya. Nah, kalau sudah bicara framework, berarti kan bicara tentang arsitekturnya. Karena apa? Framework di sini adalah sebagai pattern-nya dari arsitektur. Namun lebih kepada kerangkanya dengan sekumpulan plug points yang boleh dikatakan sebagai hooks dan slot. Karena apa? Karena memungkinkan untuk beradaptasi dengan domain yang domain dan permasalahan tersebut. Berarti kan kalau sudah framework, berarti kan arsitektur dalam bentuk kerangkanya bagaimana. Dari keseluruhan berarti kan, bukan hanya satu, kesekumpulan berarti kan keseluruhan. Karena untuk adaptasi, kalau framework-nya tidak bisa adaptasi dalam bentuknya ke dalam domain yang memiliki permasalahan yang banyak tersebut, akan terjadi namanya tidak sesuai. Makanya perlu diadaptasikan. Sama halnya misalkan kalian pasti ada yang dari luar kota, pasti saya yakin. Kalian datang ke Tangerang Selatan. Pasti kan kalian perlu adaptasi. Tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kalian kenal dengan orang tersebut, kecuali keluarga, kecuali saudara. Kalau dengan orang lain pasti kan butuh adaptasi. Sama halnya dengan framework ini. Perlu adaptasi. Pasti perlu. Jangankan manusia, hewan pun perlu adaptasi. Di suatu tempat, pasti. Itulah yang diperlukan oleh si kerangka tersebut. Kalau kerangka tersebut dijalankan sekumpulan tersebut sesuai dengan slotnya, perlu adaptasi, berjalan dengan baik, permasalahan tidak ada. Akan mudah permasalahan tersebut. Nah, menurut Gamma, secara keseluruhan mencatat bahwa desain pattern adalah lebih kepada elemen-elemen arsitektural yang lebih kecil daripada framework. Desain pattern. Kenapa? Karena lebih umum dengan menggunakan desain pattern daripada menggunakan framework. Ini menurut Gamma. Gamma dan lain-lain tuh menceritakan seperti itu. Bahwa desain pattern tersebut elemennya lebih kecil daripada framework, tapi lebih umum digunakan dibandingkan framework. Kenapa? Kan menurut manusia, pasti kan berbeda-beda. Baik kalian dengan saya pasti berbeda. Menurut saya datang ke kampus dengan menggunakan motor. Tapi menurut kalian, saya menggunakan ke kampus dengan menggunakan angkutan umum atau menggunakan mobil. Itu kan perbedaan masing-masing. Tapi menurut Gamma menjelaskan bahwa elemen-elemen arsitektural yang lebih kecil dari framework lebih umum dibandingkan framework tersebut. Berarti lebih banyak yang digunakan. Berbeda lagi seperti itu. Sudah berbeda lagi konteksnya. Nah, dokumentasi desain dibagi beberapa. Ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini adalah sasaran sistemnya. Kemudian persyaratan utama perangkat lunak tersebut. Lalu terakhir adalah batasan dan pembatasan desainnya. Kalau sudah bicara ruang lingkup, berarti kan hanya lingkup situ saja. Sasaran sistemnya, persyaratan utamanya seperti apa untuk perangkat lunak tersebut, lalu batasan dan pembatasannya bagaimana. Pasti butuh, tidak mungkin tidak. Atau ruang lingkupnya, hanya sebatas apa saja ruang lingkup tersebut dikerjakan. Itu. Lalu, desain data. Yang ada di sini adalah lebih kepada objek dan struktur data resultan. Kemudian struktur file dan database-nya dibagi jadi beberapa. Ada bentuknya file eksternal, data global, dan file dan referensi lintas data. Kalau data global lebih kepada struktur logis, deskripsi record yang logis, rekaman logis,
Lalu kemudian metode aksesnya. Inilah bagian-bagian dari desain data. Objek dan struktur data, kemudian struktur file dan database ini bagian dari desain data. Kenapa? Beda dengan tadi ya, lebih kepada ruang lingkupnya. Desain data lebih kepada database-nya tadi. Datanya awal, data dasar seperti apa. Kalau itu yang digunakan, dikerjakan, akan memudahkan. Itulah fungsinya dari beberapa desain data tersebut. Lalu ada desain arsitektural. Kalau sudah bicara arsitektural, berarti bicara adalah kajian data dan aliran kontrolnya. Kemudian, struktur program yang diperoleh dari arsitektur tersebut. Kajian data, perlu dikaji, perlu. Kalian tidak tiba-tiba langsung membuat sebuah arsitektur secara mudah, tidak. Perlu kajian. Contohnya membuat rumah. Dan perlu membuat cakar ayam, perlu namanya penggalian tanah, perlu dikaji. Begitu dengan desain arsitektural, perlu didasari awalnya dasarnya apa, seperti apa, data dan aliran kontrolnya seperti bagaimana, cara pengerjaannya, dan struktur program yang diperoleh itu bagaimana, dari mana, seperti apa. Kemudian desain interface. Desain interface di sini adalah spesifikasi interface tersebut dengan manusia maupun dengan mesin. Berarti sudah bicara manusia dengan mesin, interface. Kemudian aturan desain interface tersebut manusia dengan mesin. Ya, diatur, tidak mungkin tidak. Diperlukan, pasti diperlukan. Dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Dan desain interface eksternal, di luar dari interface itu. Luar dari manusia dengan mesin. Apa? Banyak. Tergantung kebutuhannya. Nah, desain dari beberapa desain ini pasti diperlukan, pasti. Nah, desain interface eksternal di sini dibagi menjadi dua, interface untuk data eksternal dengan interface untuk sistem atau peralatan eksternal. Nah, kenapa? Dibagi lagi interface-nya untuk data eksternal maupun dengan sistem atau peralatan eksternal. Karena untuk data eksternal dengan sistem berbeda. Data lebih kepada database, sistem lebih kepada pemrogramannya. Berbeda. Atau hanya untuk penambahan, bisa. Kemudian, desain prosedural. Untuk masing-masing model, ada yang bentuknya naratif pemrosesan, ada yang bentuknya deskriptif interface, ataupun bentuknya deskripsi bahasa, atau lainnya dalam bentuk desain. Kemudian modul yang digunakan, lalu struktur data internal. Dan selanjutnya adalah keterangan larangan pembatasan. Nah, bagian-bagian inilah yang pastinya ada di dalam desain prosedural. Karena untuk apa? Untuk naratif pemrosesan, pasti. Untuk deskripsi interface dan bahasa, pasti juga. Bagian-bagian inilah yang diperlukan. Karena apa? Ketika desain prosedural dikerjakan, maka akan sesuai keterangannya, pembatasannya sesuai. Lalu, persyaratan yang bentuknya lintas referensi. Ya, banyak. Kemudian, ketentuan pengujian. Ada panduan pengujian, ada strategi integrasinya, kemudian ada pertimbangan khusus, seperti itu. Pasti pengujian pasti perlu panduan, tidak mungkin langsung pengujian, tidak. Karena kalau sudah ada panduan pengujian, ada kesalahan, ada namanya catatan khusus dari pengujian tersebut. Catatan khusus perlu dipertimbangkan, perlu dianalisa kembali. Strateginya, pertimbangan, catatan khusus, lampiran. Lampiran di sini semuanya keseluruhan ya, data programnya, dan menggunakan codingannya apa, bagaimana cara pengerjaan codingan tersebut, sampai bisa ke database, bagaimana prosesnya, itu lampiran. Banyak sekali. Jadi ketika melakukan hal ini, perlu namanya dokumentasi desain, perlu. Kenapa tidak? Kenapa tidak diperlukan secara kecil? Perlunya perlu besar. Karena apa? Untuk dokumentasi.
Ya. Karena kalau ini dikerjakan sesuai, maka yang terjadi adalah kebutuhannya itu pun sesuai, berjalan. Nah, sampai di sini silakan yang tanyakan. Nah, bagian-bagian dokumentasi ini, ya, bagian-bagian dokumentasi ini, dokumentasi desain, inilah bagian-bagiannya. Inilah yang jadi ujung tombak dari desain tersebut. Kenapa? Namanya sudah bicara dokumentasi, berarti bicara dasar dari data tersebut. Untuk apa? Untuk desain. Bukan untuk apa-apa. Kalian gunakan ini dengan baik, pasti sesuai. Silakan yang tanyakan tidak. Sampailah di titik akhir, kesimpulan. Nah, tujuan dan dari prinsip dan konsep desain adalah, pertama adalah kita bisa memahami konsep dan prinsip desain perangkat lunak tersebut. Kemudian, mengerti desain secara modular dan dapat mengurangi kompleksitas program serta mudah diimplementasikan. Lalu memahami model desain, lalu selanjutnya adalah membuat dan mengetahui isi dari dokumentasi tersebut. Ya. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan desain dalam dan perangkat lunak adalah data, arsitektur, interface, dan prosedural. Lalu konsepnya dari desain perangkat lunak tersebut secara fundamental adalah memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan program yang berfungsi dengan benar. Pasti, tidak mungkin tidak. Lalu konsep dari desain dari perangkat lunak dibagi beberapa. Ada abstraksi, ada penyaringan, ada modularitas, ada arsitektur, ada hierarki kontrol atau struktur program, ada partisi struktural, kemudian struktur data tersebut, kemudian prosedur perangkat lunak, lalu yang terakhir adalah penyembunyian informasi. Bagian-bagian inilah yang ada di dalam konsep desain. Walaupun ada banyak slide yang saya jelaskan, tapi ini adalah intinya. Intinya adalah prinsip dan konsep desainnya tersebut. Di minggu depan saya akan jelaskan tentang desainnya seperti apa. Silakan ada pertanyaan tidak mengenai pertemuan ke-10 tentang prinsip dan konsep desain. Silakan. Mungkin sudah lapar ya. Ya silakan. Kalau tidak ada ya diakhiri saja ya. Kalau tidak, Mbak Kamalia, Mas Fahmi, Mas Rehan, Mbak Firly, Mbak Intan, Mbak Novita. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada berarti diselesaikan. Oke. Itu tentang mengenai prinsip dan konsep desain di pertemuan ke-10. Nanti minggu depan saya akan jelaskan tentang konsep desainnya seperti apa, bukan konsepnya lagi, tapi desainnya lebih seperti apa. Dan nanti kemungkinan minggu depan ada tugas. Ya. Itu saja sih dari saya mungkin. Nanti untuk saya coba lagi rekapin tes kalian juga. Nah, kebetulan kemarin baru pulang sampai ke Tangerang. Agak lumayan lelah. Oke. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.